I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Malaya Dalayanti dengan NIM 080405200056 akan memenuhi tugas akhir yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Di sini saya bersama Mas Hamdan selaku owner dari toko Digitasi Bar. Langsung saja saya mulai wawancaranya dan masuk pada poin yang pertama yaitu kajian tentang aspek hukum. Yang pertama, apakah Anda mengetahui jenis badan hukum yang ada di Indonesia? Untuk jenis badan hukum yang di Indonesia, yang saya ketahui kalau saya dalam aspek bisnis ini ada beberapa banyak. Untuk izin usaha yang sudah dimiliki masih belum secara negara ataupun juga diakui secara legalitas yang ada surat keputusannya perizinan usaha itu berdiri. Namun kedepannya insya Allah kami juga memiliki keinginan untuk memiliki usaha yang legal dengan bentuk JV. Masuk ke poin yang kedua yaitu kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmen calon konsumen mana yang diharapkan membeli produk yang dijual? Di daerah kami ini ada di daerah kota maupun perumahan, maka segmen pasar kami juga warga sekitar. Calon konsumen yang menjadi target ada kalangan mahasiswa, kemudian kalangan pekerja dan juga kalangan pedagang. Kami menjual produk tembakau dan tembakau ini masih tembakau yang murni yang belum ada campuran-campuran seperti nikotin maupun tar. Hal ini juga banyak seringkali digemari oleh para konsumen. Lalu kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan dibanding dengan produk pesaing? Kalau kekurangan dari kami mungkin masih belum terlalu beragam jenis-jenisnya. Untuk kelebihannya kami menjual salah satu produk yang cukup langka di daerah Jawa Timur seperti adanya tembakau gayo yang masih banyak penjual-penjual tembakau untuk menjual barang ini. Untuk tingkat harga yang dijangkau konsumen interval harga 25.000 sampai harga 50.000 rupiah. Terhadap perubahan harga, seringkali konsumen merasa bahwasanya perubahan harga Rp1.000 sampai Rp2.000 pun ini juga menjadi perubahan yang cukup drastis bagi mereka. Namun kami selaku penjual atau selaku pemilik toko merasa bahwasanya perubahan harga ini perlu, maka tetap kami lakukan. Seringkali kami melakukan komparasi atau perbandingan, ada beberapa harga yang bagi kami ini lebih Rp3.000 lebih mahal dibandingkan pesaing. Namun juga kami menjual beberapa produk yang harganya miring atau lebih murah Rp3.000 dibandingkan yang lainnya. Saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk mengirim produk secara lebih efisien dibanding pesaing apa? Untuk yang kami berikan di sini adalah layanan dari ekspedisi tetap jika kami melakukan penjualan secara online. Namun kami berikan pelayanan kepada para konsumen agar bisa memilih jenis ekspedisi apa. Apakah mereka ingin jenis ekspedisi yang lebih cepat, namun tentunya ada biaya lebih yang harus dikeluarkan. Kalau di daerah Sidoarjo sendiri seperti lokasi toko kami ada beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Sidoarjo Kota, kemudian Kecamatan Porong, kemudian Kecamatan Gedangan dan juga Sukodono, dengan alasan beberapa kecamatan ini terdapat banyak toko tembakau yang baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri. Untuk kemudian kami bisa jalin mitra kepada mereka dan juga kami bisa melakukan supply beberapa produk yang mereka butuhkan. Untuk online-nya kami sudah menyasar seluruh Indonesia, paling jauh ada di Jambi, kemudian ada dari Bali, dan ada konsumen yang beli dari Kalimantan. Promosi yang kami gunakan masih secara manual, jadi seperti contoh di platform e-commerce yang kami gunakan ada layanan iklan di mana kami harus menyediakan beberapa uang untuk melakukan iklan secara harian ataupun juga mingguan. Kami menggunakan hal tersebut. Selanjutnya masuk ke kajian aspek keuangan. Yang pertama, apakah bisnis ini melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan dengan baik? Untuk pencatatan keuangan kami menggunakan pencatatan yang cukup detail bagi kami. Seperti contoh ada arus kas pengeluaran, kemudian arus kas pemasukan dari bisnis yang kami jalankan. Seperti contoh ketika pengeluaran kami membutuhkan barang-barang apa saja untuk menjadi aset kami, dari peralatan maupun perlengkapan ataupun juga produk yang harus kami lakukan stok. Untuk pemasukan ada juga beberapa produk yang sudah kami jual dengan harga berapa, kemudian kuantiti atau jumlah berapa, dan ini semua sudah kami catat dalam aplikasi Microsoft Excel untuk kemudian kami akumulasikan secara bulanan. Di akhir bulan kami lakukan rekapan berapa pengeluaran maupun berapa pemasukan.
Sumber modal ini masih kami optimalkan dari internal kami. Saya pribadi dengan 2 owner yang lainnya atau 2 sumber daya manusia yang lainnya dalam satu organisasi ini, kami optimalkan berapa modal atau berapa dana yang bisa kami sumbangkan secara bersama-sama untuk keberlangsungan usaha ini. Persentase sumber modal dari yang kami sudah kumpulkan ini sekitar 75%. Selanjutnya dari kajian teknis atau operasi. Bahan baku apa saja yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa dalam bisnis yang dijalankan? Untuk bahan baku apa saja, karena kami menjual barang yang sudah siap pakai ya, sudah ready, kami tidak memerlukan produksi dari awal, namun kami memerlukan alat atau perlengkapan seperti timbangan, kemudian ada lakban untuk proses packing, seperti itu Mbak. Perolehan bahan baku, bahan utama yang kami jual yakni tembakau ini, kami ada yang kulakan dari daerah Surabaya yang paling dekat, yang radiusnya masih sangat wajar yakni 30 km. Ada yang dari Aceh yang berjarak ribuan kilometer, di atas 1000 km kami kulakan tembakau gayo. Untuk transportasi yang digunakan, kami menggunakan jasa kirim kargo menggunakan mobil. Jadi jika dikirim dari Aceh bisa menggunakan pesawat ataupun kapal api, dan nanti akhirnya datang di Sidoarjo menggunakan mobil pick up. Dari keunggulan bahan baku tersebut itu apa jika dibandingkan dengan produk yang lainnya? Untuk keunggulan bahan baku tersebut, yang kami jual ini termasuk bahan baku atau tembakau yang jenisnya langka. Di Indonesia sangat sulit dicari karena distribusinya di Indonesia ini belum merata. Maka kami bisa tawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan tembakau ini untuk kemudian bisa beli di toko kami. Selanjutnya, bagaimana kondisi infrastruktur jalan dan telekomunikasi di lokasi bisnis yang dijalankan? Di lokasi bisnis yang kami jalankan ini termasuk sudah alhamdulillah cukup strategis karena terjangkau. Kami memiliki toko yang berada di perumahan, namun akses untuk ke kota juga dekat. Kami dekat dengan stasiun, dekat dengan terminal. Apabila ternyata ada konsumen yang datang dari luar kota untuk datang ke toko kami. Dengan pasar sasaran, radius 1 km, 2 km pun sudah menjadi pangsa pasar kami, karena di daerah kami ini terletak di kota, yang mencari pun juga banyak di daerah kami. Seperti itu. Untuk volume produksi yang dihasilkan, kami mengupayakan selalu istiqomah atau secara sustainable, berkelanjutan. Di setiap harinya kami bisa memproduksi atau juga mendistribusikan kepada konsumen sekitar 1 kg hingga 2 kg. Apakah pernah ada kejadian kehabisan stok? Untuk kejadian kehabisan stok ini termasuk sering kami alami, karena yang kami prediksi selama 10 hari ini membutuhkan sekitar 10 kg, ternyata ada kebutuhan yang lebih naik dalam waktu 8 hari atau 7 hari ternyata sudah habis. Selanjutnya masuk ke kajian aspek manajemen organisasi. Siapa pihak atau sumber daya manusia yang akan melakukan setiap tahap pelaksanaan kegiatan? Untuk setiap tahap pelaksanaan kegiatan, saya pribadi yang mengatur. Kebetulan saya yang menyusun jadwal kapan toko offline dibuka, kemudian kapan saya dan owner yang lainnya ini berkumpul untuk melakukan packaging. Karena dari saya pribadi, setiap proses yang kami lakukan ini harus secara bersama-sama Mbak. Seperti contoh ketika packaging kita membutuhkan waktu 2-3 jam, maka semuanya harus berkumpul untuk bisa mengetahui kegiatan di hari itu, kemudian bisa melakukan sesi dokumentasi. Untuk evaluasi, seperti contoh pada hari ini kami melakukan packing, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang harusnya membutuhkan 2-3 jam ternyata melebihi, maka kita harus evaluasi ke depannya. Contoh, ketika kita melakukan packing atau pengepakan atau fokus pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan bisnis, kita harus fokus. Kita mungkin tinggalkan sejenak kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita fokus untuk melakukan packing, kita tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mungkin main HP ataupun yang lainnya, seperti itu Mbak, agar bisa optimal. Jam kerja dalam satu minggu kita optimalkan untuk libur di hari Minggu, karena di hari Minggu kebetulan juga ekspedisi yang ada di daerah Sidoarjo saat ini kebanyakan tutup. Kemudian ketika kita buka toko Senin sampai Sabtu, karena memang kita juga orientasinya adalah toko offline, kita buka selama kurang lebih 7 jam, dimulai dari jam 9 hingga jam 4 sore. Untuk alur kerjanya, seperti contoh, kalau dalam kegiatan online ya, kegiatan online ada bagian sendiri untuk fokus pada
marketplace yang kami punya seperti Shopee maupun Tokopedia. Apakah ada pesanan dalam hari tersebut? Jika ada pesanan maka dilaporkan ke grup besar yang ada saya pribadi, kemudian ownernya kedua bernama Bayhaki, kemudian ownernya ketiga bernama Barpasya. Akhirnya kita bisa tahu kalau dalam hari ini contoh ada 5 pesanan, maka kita jadwalkan jam 1 sampai jam 4 sore tadi kita berkumpul di jam berapa. Kalau memang pesanannya sangat banyak maka kita harus mulai dari jam 1 untuk kemudian kita bisa melakukan packing. Dari tembakaunya dimasukkan ke plastik, kemudian plastik diberikan tambahan kertas untuk kertas tembakaunya, dan setelah itu kita lakukan packing yang paling terakhir, kita beri lakban dan kita beri resi, dan barang ini akan kita pastikan pengirimannya ini melalui ekspedisi yang apa, Mbak. Kita harus mengetahui apakah paket ini harus diberikan kepada kurir di tempat masing-masing ekspedisi ataupun juga kurirnya yang melakukan pick up atau penjemputan di lokasi. Masuk ke poin kajian aspek ekonomi dan sosial. Apakah ada dampak positif atau negatif terhadap mata pencarian penduduk setempat? Untuk hal tersebut kami upayakan jika kami membutuhkan tenaga kerja tambahan yang seperti sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, kami optimalkan untuk kemudian hal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bercontoh, toko kami berada di perumahan, maka kami juga pasti memiliki tetangga. Jika ada tenaga kerja tambahan karena suatu kebutuhan atau juga pada periode tertentu yang kita kenal dengan event, maka kita optimalkan untuk tenaga kerja tambahan ini berasal dari daerah kita agar sama-sama memberikan manfaat kepada lingkungan. Selama masa pandemi kemarin, apakah ada mengalami penurunan terkait penjualan? Kalau untuk mengalami penurunan sempat ada, namun aspek ataupun juga pengaruhnya di sini karena mungkin ada beberapa hal, Mbak. Seperti contoh saat pandemi juga berada pada musim hujan, di mana asal daerah tembakau yang kami kulak atau kami beli untuk menyediakan stok pada toko kami sendiri ini juga terkena curah hujan, yang awalnya kegiatan produksinya membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari, di sini bisa memakan waktu sampai 5 hari. Lalu terkait aspek sosial, bagaimana sikap atau karakteristik masyarakat di sekitar lokasi usaha? Untuk respon ataupun juga karakteristik dari masyarakat sekitar, alhamdulillah kami merasakan cukup sportif dan juga support terhadap keberlangsungan usaha yang kami miliki. Mereka merasa bahwasanya ketika ada usaha di dalam perumahan juga fine-fine saja ataupun juga oke-oke saja selama tidak ada kerugian ataupun juga bukan kerugian secara material namun dampak secara lingkungan. Kami ini alhamdulillah karena memang basicnya dari perumahan, ada security yang menjaga, maka ketika kami juga tidak berada di lingkungan toko pun secara 24 jam insya Allah toko kami aman. Ke poin terakhir yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Bagaimana pengaruh keberadaan bisnis yang dijalankan terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut setempat? Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya tembakau ini memberikan dampak negatif ya sebenarnya. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang bebas polusi, kemudian ada anak-anak, namun kalau dari keberadaan toko kami sendiri terhadap lingkungan sekitar, seperti contoh ada pelanggan datang, kemudian mereka tidak perlu untuk melakukan pencicipan terhadap tembakau karena mereka sudah paham jenis tembakau apa yang akan mereka beli, maka mereka hanya sekedar untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan, selesai. Terlebih kalau kita melakukan transaksi kegiatan ini secara online, tembakau yang kami jual ini juga tentunya tidak perlu dikonsumsi di sini, namun harus langsung didistribusikan kepada para konsumen. Dan untuk penyimpanan tembakau pun ini juga tidak berbahaya, Pak. Juga tidak berbahaya untuk sekitar karena tembakau ini sifatnya adalah organik, sifatnya adalah tumbuhan. Jika belum dikonsumsi tidak memberikan bahaya apapun untuk lingkungan. Untuk limbah sendiri, kalau untuk positifnya mungkin saya pribadi masih belum mengetahui secara detail, karena jika ternyata ada tembakau yang kering, tembakau yang tidak siap untuk didistribusikan kepada konsumen karena tentunya memiliki kualitas yang buruk, maka akan kami buang saja. Belum kami lakukan pengkajian apakah tembakau yang sudah kering ini bisa dijadikan pupuk, itu belum, Mbak. Belum sejauh itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara mengenai toko tembakau di Kita Sebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.